Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Abdillah. Saya mahasiswa dari Politeknik Balekambang Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu neural network dan contoh Excel untuk neural network. Yang pertama, apa itu neural network? Neural network adalah sebuah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Model ini terdiri dari sejumlah unit pemrosesan yang disebut neuron yang terorganisir dalam lapisan-lapisan. Setiap neuron di satu lapisan terhubung ke neuron-neuron di lapisan berikutnya dan membentuk jaringan. Dan langsung aja ke Excel. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel data. Ini ada X1, X2, dan status. Yang status di Di sini saya sudah membuat perhitungan neural network dan video ini hanya untuk mengulas perhitungan-perhitungan itu. Langsung aja, ini saya sudah membuat tabel data. Yang pertama ada harta, yang kedua ada utang, yang ketiga ada status. Dan tugas kita adalah mencari jika harta 0,7 atau dan punya utang 0,6 itu bangkrut atau tidak. Untuk langkah selanjutnya, kita membuat tabel baru. Cukup mengcopy dari data sebelumnya dan kita beri nama variabel X1, variabel X2, dan Y. Dan di sini saya sudah membuat WX1, WX2, learning rate, dan threshold. Di sini kalian bisa mengisi W1 awal dan W2 awal sesuka kalian. Dan untuk learning di sini saya sudah membuat data learning rate atau N dan di bawahnya ada threshold. Langsung aja ke perhitungannya. Data ini di-copy ke data yang baru ini dan Y yang ini ditaruh yang di sini. Dan yang pertama itu mencari V. Untuk rumusnya ini bisa dilihat C16 dikali C10 ditambah D16 dikali C11. Langsung enter aja, mendapatkan nilai min 1,29. Yang kedua, mencari luaran dengan rumus sama dengan if kurung buka E16 atau threshold dan titik koma 0, titik koma 1 dan kurung tutup lalu enter. Selanjutnya kita mencari error. Cuma dengan mengetikkan rumus sama dengan G16 atau luaran dan dikurangi F16, langsung enter aja. Dan yang selanjutnya kita mencari bobot W1 baru dengan memasukkan rumus sama dengan C10 ditambah C12 dikali H16 dikali C16. Langsung enter dan menemukan nilai min 0,72 dan mencari W2 baru dengan memasukkan rumus sama dengan C11 ditambah C12
dikali H16 dan dikali D16, enter, dan mendapatkan nilai 3,17. Dan kita mencari angka delta W1 dengan memasukkan rumus sama dengan I16 dikurangi C10 dan mendapatkan angka 1,08. Dan selanjutnya mencari data delta W2 dengan cara memasukkan rumus sama dengan J16 dikurangi C11 dan mendapatkan nilai 0,27. Dan kita mencari nilai V2 dengan memasukkan rumus sama dengan C17 dikali I16 ditambah D17 dikali J16 dan mendapatkan nilai 1,326. Dan kita mencari angka luaran Y aksen dengan cara memasukkan rumus sama dengan if atau jika, lalu kurung buka, kita memasukkan E17 kurang dari C13 titik koma 0,1 kurung tutup dan mendapatkan nilai 1. Dan kita mencari nilai error untuk W2, cukup memasukkan rumus sama dengan G17 min atau dikurangi F17 dan mendapatkan nilai 0. Lalu kita cari W1 baru baris kedua dengan memasukkan rumus sama dengan I16 ditambah C12 dikali H17 dikali C17 dan mendapatkan nilai 3,17. Dan kita mencari delta pada kolom kedua dengan memasukkan rumus sama dengan I17 dikurangi I16 dan mendapatkan angka 0. Selanjutnya kita mencari delta W2 pada kolom kedua dan memasukkan rumus J17 dikurangi J16 dan mendapatkan nilai 0. Untuk yang kolom ke-3 sampai ke yang 5 itu cukup di drag. Yang error W1 baru, W2 baru, delta W1, delta W2 itu sama, cukup di drag. Jika masih ada error atau 1 atau min 1, itu kita membuat data baru dengan cukup mengcopy data iterasi 1 dan masukkan ke data iterasi 2 dan cukup drag dari data iterasi 1. Jika masih ada error, lanjut ke iterasi ketiga. Ya cukup, ya sama, cuma dan lanjut ke iterasi ketiga sama caranya dengan iterasi kedua, mengcopy
data dari iterasi 1. Di sini masih error 2 dan kita lanjut ke iterasi keempat. Kita mengcopy dari iterasi ketiga dan masukkan ke iterasi keempat. Dan di sini sudah tidak ada error. Maka perhitungan kita berhasil. Kembali ke soal. Untuk mencari harta 0,7, utang 0,6 itu bangkrut atau tidak, kita buat tabel prediksi. X1 diisi 0,7, X2 diisi 0,6. Lalu kita drag dari perhitungan kita tadi dan mendapatkan nilai 1 atau tidak bangkrut. Jadi kita bisa simpulkan bahwa harta 0,7 dan mempunyai utang 0,6 itu dinyatakan tidak bangkrut. Kita tuliskan di sini. Dan cukup sekian perhitungan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.